Sebelum lanjut, kalian wajib subscribe dulu ke channel Amang. Dan jangan lupa untuk share video ini agar channel Amang lebih berkembang lagi. Dan jika sudah subscribe, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Berdasarkan sejarah yang mengatakan bahwa perang tidak pernah berakhir, maka pada tahun Agustus tahun 1967 seorang pria bernama Litvinenko memulai sebuah program penelitian bernama Agent, di mana program ini bertujuan untuk menciptakan mesin pembunuh yang sempurna, tanpa emosi, tanpa rasa takut, tanpa penyesalan, dan tanpa perundungan. Subjek yang berhasil akan dinamakan dengan nama Agent, dilanjutkan dengan nomor sesuai urutan pada barcode yang ditancap di belakang kepalanya. Program ini akhirnya sukses menciptakan pria tak berperi kemanusiaan, yang pada ujung-ujungnya membuat Litvinenko menjadi merasa bersalah, sehingga ia pun memutuskan untuk kabur dan menghilang beserta para agen-agennya. Melalui seorang gadis muda bernama Katia yang tiada lain ada putri kandung dari Litvinenko sendiri, dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkannya markas Del Rigo yang baru saja diretas, sehingga ia pun segera dibawa oleh penjaga menuju tempat persembunyian yang aman demi menghindari serangan yang akan datang. Di tempat persembunyian rahasianya, Darigo pun diminta dua orang operatornya untuk siap siaga. Tetapi ya, inilah yang akan sudah meretas markasnya, sekaligus satu orang yang berhasil menghabisi seluruh anak buahnya. Ia bernama Agent 47, alias salah satu dari sekian banyak subjek percobaan yang selama ini dianggap menghilang. Ia sekarang bekerja untuk pihak lain dan bermaksud untuk mencuri informasi tentang Katia, mana Del Rigo terpaksa memberikan informasi tersebut setelah Agent 47 mengancamnya. Yang ketika Del Rigo yang sudah beruntung dibiarkan tetap hidup, ia malah mencoba untuk menyerangnya dari belakang. Namun tetapi ke Singapura, kita akan diperlihatkannya dengan pihak lain, yaitu sebuah perusahaan bernama Sindikat Internasional yang dipimpin oleh seorang pria bernama Thomas. Mendengar berita tentang Agent 47 yang sudah menghabisi Del Rigo dan berhasil mencuri informasi tentang keberadaan Katia, Thomas pun memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak dan temukan Katia sebelum Agent 47 menebatkannya lebih dulu. Pindah ke Jerman, tempat Katia mengasingkan diri. Ia tidak sadar jika dirinya saat ini sedang menjadi incaran oleh banyak pihak karena dikira mengetahui tentang keberadaan Litvinenko, ayahnya, padahal Katia sendiri justru sudah bertahun-tahun lamanya melakukan pencarian dan belum mendapatkan petunjuk apapun tentang keberadaan ayahnya. Saat di jalan menuju pulang, itulah kita akan diperlihatkannya dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Katia ketika ia mampu mendengar dan melihat sesuatu dari jarak jauh, bahkan bisa menebak sesuatu yang akan terjadi dalam beberapa menit ke depan. Tiba di apartemennya, Katia langsung meminum obat penenang untuk meringankan gejala cenayangnya yang sering muncul secara tiba-tiba. Ia beranggapan jika keistimewaan yang dimilikinya justru adalah suatu penyakit yang harus diredakan, karena ia merasa bahwa kemampuannya hanya mengganggu konsentrasinya dalam melakukan pencarian terhadap ayah kandungnya. Saat larut malam, ketika Katia tiba-tiba terbangun setelah mendapatkan penglihatan tentang seorang pria botak berdasi merah menuju ke tempatnya, sehingga ia pun memutuskan untuk segera kabur meninggalkan tempat tersebut. Katia sudah berada di stasiun yang beberapa lama. Katia didatangi oleh seorang pria bernama John Smith yang mengaku datang untuk melindunginya, yang karena tak punya pilihan lain, Katia pun terpaksa menuruti perkataannya. Dan ya, terjadilah pertarungan antara John Smith dan melawan Agent 47. Tiba-tiba menyadari agen Persiban tidak akan berhenti mengejar Katia, John Smith pun terpaksa masuk ke gedung kedutaan dan menembak pistol ke arah atas, sehingga ia dan Katia pun ditangkap untuk dilakukan pemeriksaan. Dan jika John Smith mengira cara ini bisa menghentikan agen 47, maka ente sudah salah besar, karena dengan terang-terangan agen 47 memasuki gedung kedutaan membawa serta senjata api laras panjang tanpa sembunyi-sembunyi, yang alhasil inilah yang terjadi. Agen 47 pun
dibawa ke ruangan interogasi dengan senjata laras panjangnya yang malahan diletakkan di atas meja tepat di depannya. Beliau bernama Mr. Sanders, penanggung jawab kedutaan yang cukup penasaran dengan sosok agen 47 yang tidak terdaftar dalam database atau sensus penduduk. Disitulah agen 47 melihat tato nama kedua anak Mr. Sanders dan menjadikan itu sebagai kelemahan untuk memancing emosinya. I hate him actually. Mendengar ada suara tembakan, John Smith pun langsung melumpuhkan para penjaga dan kabur untuk menyelamatkan Katia, di mana mereka langsung mencuri satu mobil polisi dan segera pergi meninggalkan gedung kedutaan. Agen 47 sendiri terlihat sedang menyamar sebagai penjaga dan berhasil mengelabui beberapa tentara yang berdatangan, di mana ia langsung pergi ke atap gedung untuk membidik Katia dari kejauhan dan berhasil menembak Katia tepat di lengannya. John Smith dan Katia pun menginap di sebuah hotel. John Smith menjelaskan jika dirinya bekerja untuk perusahaan bernama Sindikat Internasional. Ia mengaku ditugaskan untuk melindungi Katia dari agen 47. Ia juga mengetahui beberapa informasi terkait ayahnya, yaitu Litvenko, bahwa beliau punya penyakit kanker paru-paru, hobi memelihara bunga anggrek, dan menguasai beberapa bahasa asing, sehingga Katia pun langsung mencocokkan petunjuk-petunjuk tersebut dengan papan pencariannya, yang alhasil mengarahkan Katia pada satu negara, yaitu Singapura, yang kemungkinan besar menjadi tempat persembunyiannya ayahnya selama ini. Tak lama terdengar bunyi telepon yang ketika John angkat muncullah agen 47 yang langsung menembak John Smith dan membawa Katia bersamanya. Disinilah Katia sekarang terikat di atas kursi kayu, di mana agen 47 menjelaskan bahwa John Smith adalah orang jahat yang hanya ingin memanfaatkan Katia untuk menemukan Litvenko ayahnya. Justru agen 47 lah yang ingin melindunginya, dan perihal penembakan yang melukai lengan Katia adalah pelacak yang membuat agen bisa mengetahui lokasinya. Karena Katia masih tidak percaya, agen 47 pun menjabat tangan Katia dan memintanya untuk menggunakan kemampuan psikisnya yang ia miliki, yang akhirnya membuat Katia bisa mengetahui fakta sebenarnya bahwa ia dan agen 47 adalah bagian dari program yang sama yang diklaim lebih unggul daripada agen 47 sendiri, di mana Katia harus melepaskan diri dari ikatan sebelum turbin pesawat mengoyak-ngoyak tubuhnya. Tak punya pilihan banyak waktu untuk menjelaskan lebih banyak, agen 47 pun meminta Katia untuk mempertajam kemampuannya. Tak lama setelah Katia berhasil lolos ujian, muncullah beberapa pasukan Sindikat Internasional yang datang untuk menangkapnya, di mana agen 47 akan mengejarinya sekaligus mempraktikkan caranya beraksi agar Katia bisa mempelajarinya secara langsung. Dan alangkah terkejutnya Katia saat melihat John Smith masih hidup, di mana agen 47 yang sudah selesai dengan kroco-kroconya pun langsung mengocok-ocok melakukan pertarungan tangan kosong. Dan inilah yang terjadi. Agen tumbang, John Smith tidak langsung menembaknya, melainkan meminta agen 47 untuk mengakui bahwa John Smith jauh lebih unggul darinya. Yang ternyata si John Smith ini sudah lama terobsesi dengan nama besar agen 47. Katia dan agen 47 lulus dari mana? Katia penasaran kenapa John Smith masih bisa hidup setelah menerima 4 kali tembakan. Yang ternyata John Smith adalah salah satu objek percobaan dari perusahaan Sindikat Internasional Syaraf yang dibawa kulitnya yang terlapisi titanium cair yang ringan dan fleksibel, tapi sangat kuat menahan peluru dan serangan benda tajam. Setelah Katia percaya dengan agen 47 pun memberitahu tentang lokasi Litvenko ayahnya, yaitu di Singapura, sehingga mereka berdua langsung meluncur saat itu juga. Mendengar Katia dan agen 47 berhasil lolos, Thomas pun mendesak John Smith untuk cari mereka sampai ketemu, di mana John Smith yang sudah berada di kamar hotel pun akhirnya menyadari tentang tujuan kepergian mereka dan langsung memberitahu Thomas tentang hal itu. Singkat cerita, Katia dan agen 47 sudah berada di bandara Singapura yang karena Sindikat Internasional menguasai seluruh akses informasi termasuk kamera CCTV. Mereka berdua pun harus berkamuflase untuk menghindari kamera-kamera tersebut. Take nothing for granted. Everything you do has a reason.
Karena Katia masih amatir, wajahnya pun tertangkap kamera saat sedang masuk di mobil, di mana mereka berdua terlihat sudah berada di hotel dan akan istirahat satu malam untuk memulihkan stamina. Sudah berada di hotel dan mereka akan beristirahat satu malam untuk memulihkan stamina, dan ia pun tidur dengan posisi duduk dan meletakkan kedua buah pistol di sampingnya untuk jaga-jaga. I don't believe you can just turn off fear. He is using an inhaler now to breathe. Sehingga ketika beberapa anak buah Thomas datang ke sana, Agent Fortese pun, di mana Katia yang kesulitan tidur pun iseng mengambil kedua pistolnya untuk dibongkar. Agent Fortese pun sempat keteteran akibat kehilangan dua buah pistolnya. Tak punya banyak waktu, mereka berdua pun segera meluncur ke lokasi ayahnya. Dengan kemampuan psikis Katia yang sudah lebih tajam, tak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan lokasi Litvinenko yang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu Katia. Akhirnya bisa bertemu dengan sang ayah untuk menanyakan langsung kenapa ia meninggalkannya. Litvinenko pun menjelaskan alasan kenapa ia meninggalkan Katia adalah untuk membuatnya terhindar dari kejaran banyak pihak. Karena faktanya apa yang mereka cari-cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, yaitu urutan DNA untuk menciptakan subjek percobaan yang jauh lebih sempurna. Di mana saat mereka tengah asik mengobrol, muncullah dua anak buah Thomas yang menyamar menjadi warga sipil dan menggunakan sebuah mobil berwarna merah. Mereka bertiga pun kabur dari kejaran John Smith dan pasukannya, di mana Katia diminta untuk menunjukkan arah jalan menggunakan kemampuan yang ia miliki sekarang. Right or left, Katya? Tepat saat mereka sudah tiba di pusat kota, sudah ada puluhan anak buah Thomas yang menunggu dan menembakkan mobil Audinya dengan beberapa tali pengikat sehingga tak punya pilihan lain bagi Agent Fortese selain keluar dan menunjukkan aksi brutalnya. Saat akan kabur, kaki Litvinenko pun tertembak sehingga dengan sangat terpaksa Agent Fortese harus meninggalkannya. Namun ia sempat memberikan inhaler yang dicurinya dari si bocah, di mana inhaler tersebut merupakan kunci yang akan menentukan nasib si Thomas di akhir cerita nanti. Litvinenko pun dibawa ke gudang sindikat internasional untuk diperiksa, memberikan informasi terkait rumus atau cara menciptakan mesin pembunuh seperti Agent Fortese. Yang karena Litvinenko terlalu keras kepala, Thomas pun harus turun tangan langsung. Sebelum John Smith bertindak terlalu jauh, tak lama muncullah sebuah helikopter bersih Katia dan sudah berada di tepat di luar lantai mereka, di mana Agent Fortese berhasil masuk ke dalam sistem gedung dan berbicara melalui speaker. Apa yang Thomas cari selama ini ada di dalam tubuh Katia, ada di dalam DNA-nya, kecepatan intelijensi pun, kemampuan psikis dan berbagai hal yang diperlukan untuk menciptakan mesin pembunuh sempurna ada di dalam tubuh Katia. Sehingga apabila Thomas benar-benar menginginkannya, maka Agent Fortese akan memberikannya. Hanya dari gedung ini sudah tidak aman lagi. Thomas pun berencana untuk melarikan diri dengan Litvinenko yang sempat mengambil inhalernya. Agent Fortese sendiri menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran dan berhasil lebih dulu sampai di lantai atas yang Thomas untuk terakhir kalinya. John Smith dan Agent Fortese pun akan bertarung mati-matian yang dengan lapisan titanium cair yang tertanam di bawah kulit John Smith, yang akan cukup sulit bagi Agent Fortese untuk dapat mengalahkannya. Saat John Smith memukul dinding sehingga jebol, disitulah Agent Fortese memiliki ide cemerlang untuk mengalahkannya. Dengan kawat pengait yang sering dibawanya, Agent Fortese pun menyetrum John Smith hingga membuat daya listrik di gedung ini mengalami gangguan dan aliran. Setelah berhasil menumbangkan John Smith, kini giliran Agent Fortese akan berkolaborasi dengan Katia. Dan inilah kolaborasinya. Dan ya, mereka berdua terlambat menyelamatkan Litvinenko, di mana kita akhirnya kembali diperlihatkannya kegunaan dari inhaler pemberian Agent Fortese yang ternyata bukanlah inhaler sembarangan. Sehingga satu-satunya cara untuk mencegah Thomas memulai kembali program Agent adalah dengan Litvinenko.
menekan inhalernya dan inilah yang terjadi. Leclerc. Dan film pun tamat.